Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya nih yang akan mengajarkan tentang public speaking. Hari ini pertemuan pertama kita akan bicara tentang tata wicara atau speech personality. Yuk kita mulai. Kita bicara tentang speech personality, ukuran kemampuan tata wicara seseorang atau announcer atau presenter, di mana ada 7 variabel. Pertama, yaitu rentang wilayah nada atau tonal range. Di situ yang memungkinkan seseorang berekspresi. Kemudian yang kedua, kita itu bicara dengan suara lantang. Ada suara yang cukup kuat, volumenya bisa berkumandang ketika kita tidak menggunakan sound system. Kemudian kecepatan tempo bicara itu juga harus dilihat. Jadi harus dilihat secara wajar, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Kemudian kita juga harus punya vitalitas atau antusiasme ketika kita ingin membuat sebuah semangat untuk para pendengar kita atau audiens kita. Lalu ketika kita melakukan pengucapan, artikulasinya dan pelafalan bahasanya harus tepat dan benar. Kemudian kita juga harus bisa memilih diksi yang kaya dan bernas. Dan untuk Anda yang berasal dari daerah manapun, kita harus pada saat jadi MC kita harus bisa menghilangkan entah itu Batak, Jawa, Sunda, kalau bisa dialeknya itu jangan kelihatan. Jadi tetaplah menggunakan, kalau itu menggunakan bahasa Indonesia tanpa dialek kedaerahan maupun asing. Oke. Kita lanjutkan tentang public speaking, di mana public speaking itu ketika kita berbicara itu harus jelas, di mana agar dapat dimengerti dengan mudah harus diperhatikan enunciation, yaitu pembentukan suara menjadi kata atau bahasa dengan pengucapan bunyi setiap kata secara tepat dan benar. Jadi pengucapan kata yang tidak terputus-putus. Kemudian dapat terjadi ketika si presenter sedang terengah-engah, kehabisan nafas sehingga kata-katanya menjadi terputus-putus. Kemudian pengucapan saling tumpang tindih itu jangan sampai terjadi ya, karena kalimat lengkap yang diucapkan dan saling tumpang tindih pasti akan sulit dipahami. Dan ini dapat terjadi ketika presenter itu terburu-buru. Kemudian juga jangan bergumam, karena ketika presenter berbicara seperti bergumam, maka pemirsa tidak akan mungkin memahami secara benar apa yang akan disampaikannya. Kita lanjutkan bahwa dalam public speaking kita juga berbicara atau kita juga belajar tentang klasifikasi bunyi bahasa. Nah, dalam bunyi bahasa ada yang disebut dengan bunyi vokal A, I, U, E, O. Juga bunyi diftong I, U, E, A, E, Oa, Ua. Nah, itu bunyi-bunyian diftong. Kemudian ada konsonan. Nah, konsonan dibedakan menjadi labial dan atau bilabial. Nah, labial itu berkaitan dengan bunyi yang terjadi karena penyempitan antara bibir atas dan bibir bawah. P, B, F, V. Bilabial bunyi atau fonem yang terjadi karena penyempitan kedua ulas bibir. P, B, M. Jadi ingat ya, kalau labial penyebutannya kita ada penyempitan antara bibir atas dan bibir bawah. P, B, F, V. Nah, kalau bilabial itu contohnya B, P, M.